atas segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukir
ku sembah. Dan kami mengangkat tangan kami menyembah Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah di hidup kami. Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sampai selama-lamanya Kau tetap Allah kami. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan Kau tetap, Kau tetap Allah. Satu kali lagi katakan, Kau tetap Allah. Mari kita berdoa lebih dulu untuk doa malam ini. Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang membawa kami menuju kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami sangat butuh firman-Mu, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, kekuatan dalam hidup kami untuk menghadapi hidup yang susah, tapi bersama dengan firman sanggup mencipta yang susah menjadi berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam pemenang. Salam pemenang. Hari ini kita akan belajar saudaraku, untuk hidup itu yang ada gunanya. Jangan hidup yang tidak ada gunanya. Ada salah satu contoh dalam kehidupan itu, waktu itu saya bagi makanan ke panti jompo. Sampai di panti jompo itu saya ada ngelihat ada seorang kakek karena umurnya waktu itu 83. Kalau nggak salah itu 83 tahun. Nasinya ditaruh di sebelahnya dia, semua pada makan, dia nggak ditaruh di sebelah, pandangannya kosong, keluar dari pintu itu dia pandangannya ke pintu situ, pandangannya kosong. Saya tanya, Pak, kok nggak dimakan? Kaget dia, nangis dia. Saya bilang, apa? Kenapa Bapak? Ada masalah apa? Ngomong sama saya, kalau saya bisa tolong, saya akan tolong. Dia cerita. Dia bilang, dia selalu ngomong gitu. Saya salah. Saya sangat salah. Saya menyesal. Saya menyesal. Iya, salah. Menyesal kenapa? Saya tanyain. Akhirnya dia cerita. Waktu dia masih kecil, waktu dia masih muda, dia punya orang tua yang kaya raya. Sangat kaya lah. Rumahnya itu besar sekitar 2000 meter persegi. Mobilnya ada beberapa mobil di situ gitu.
Tapi ya itu dia menyesal kenapa? Karena dia dulu sekolah nggak sungguh-sungguh. Akhirnya kelas 2 SMP, kalau nggak salah di kelas 2 SMP, kelas 3 atau kelas 3 gitu, dia keluar, udah nggak mau lanjutin sekolah. Ngomongnya susah, yang ini, yang itu. Dia kalau bilang, buat apa sekolah? Orang tua aku kaya kok. Nanti paling kalau mereka meninggalkan, saya kan juga dapat warisannya. Sudah, mainnya apa? Game. Nge-game aja. Terus mulai diberi tanggung jawab sama orang tuanya, mulai dikasih uang. Bukan dipakai yang baik, tapi untuk judi. Judi ya kalau pertama kali dikasih menang, habis itu ya dihabisi. Terus sampai dia menikah. Istrinya, calon istrinya ngelihat rumahnya gede, wah ini anak orang kaya. Ternyata ya kayak gitu itu saudaraku. Sudah menikah, kasarnya bukan main. Mau menangnya sendiri, selalu merasa benar. Masih main judi, masih main game, gak mau kerja. Dapat, kalau telepon dia dikasih rumah sendiri sama orang tuanya. Rumahnya lumayan besar gitu. Tiap bulan dijatah. Dikasih nggak tahu lah berapa belas juta atau berapa puluh juta saya nggak tahu. Jadi dia nggak mau kerja. Dapat itu terus nanti bayar listrik tinggal ngomong, "Pak, listriknya belum dibayar." Oke, dibayar ke sama sopirnya. Nanti butuh apa tinggal telepon. Mobilnya udah mogok-mogok minta mobil baru, dikasih mobil baru. Nah itu. Game terus senangannya. Judi lagi, kalau punya duit judi. Judi buntut, nggak tahu tuh buntut apa tuh, buntut ketek apa, buntut apa, embuh. Ya kalah terus sampai punya istri. Tidak mau kerja, tapi dapat duit terus ya sudah. Sampai pada suatu hari orang tuanya bangkrut. Dia dipanggil sama bapaknya, dia bilang, "Nak, mulai hari ini bapak enggak bisa kasih uang kamu lagi karena kita jatuh bangkrut. Kamu mesti kerja." Mulai mikir dia, waduh kerja apa ya? Kelas 2 SMP enggak naik. Waduh mau kerja apa? Enggak bisa saudaraku. Kerja apa? Akhirnya jadi apa ya, jadi tukang kenek gitulah, kenek tukang batu apa gitulah seperti itu. Gajinya cuma sedikit, gak cukup. Tukang masih mending, tukang tuh ahli, tukang batu itu ahli batu. Ini kenek, gak cukup. Akhirnya istrinya kerja. Dia baru kerja dikit, udah berapa lama, udah gak kuat. Badannya sakit semua, jadi dia gak kerja, di rumah tidur. Istrinya yang harusnya tulang rusuk jadi tulang punggung. Istrinya mulai pergi ke pasar, terus tetangga-tetangganya itu ditanyain, mau titip apa, mau beli apa, saya mau ke pasar. Yang satu nomor sekian titipnya ini, nomor sekian titipnya ini, nanti kalau sudah dia dikasih persen. Terus dia nyuci. Tetangga-tetangga yang mau nyuciin ya udah tangganya kasihan itu kasih cucian kayak gitu saudaraku. Anaknya 3. Sudah sampai pada suatu hari itu dia bilang tuh yang dia punya kesalahan itu karena dia selalu kasar mau menangnya sendiri. Sampai pada suatu hari dia masih main judi. Nggak tahu dari mana, itu dari dukun mana, katanya nanti yang keluar tuh nomornya sekian. Si istri itu punya uang untuk bayar, untuk bayar anak sekolah. Dia bilang, aku pinjemin dulu uangmu itu. Dia bilang, nggak bisa, ini buat bayar uang sekolah. Iya kalau kamu dapat, kalau nggak dapat, pasti dapat. Wah ngamuk, dia nggak dikasih, marah, digebuk, istrinya dipukul, dirampas uangnya. Uangnya diambil, terus dia pasang buntutan itu. Saudara. Ternyata besok nggak keluar. Saudara. Lagi dia lihat sana, sebelum dimarahin, dia marah dulu.
Sampai rumah marah-marah, kursi ditendang segala macam supaya istrinya takut. Istrinya tuh baru bikin anak nasi. Udah dengan susah payah bisa dapat nasi segala macam, lagi dia tendang. Nasi sampai berantakan semua. Anak-anaknya ngelihat kayak gitu. Memang enggak berani, masih kecil enggak berani sama orang tuanya. Sama bapaknya enggak berani, tapi mereka dendam. Sampai pada suatu saat, anak-anaknya sudah lulus semua. Dari SMA dia lulus semuanya. Si bapak ini lagi pergi, ini 3 anak dan 1 ibu ini kabur ke negeri antah berantah. Gak ada satupun yang tahu. Ditunggu gak datang-datang. Besok gak datang. Sampai lusa gak datang. Dicari gak ada. Lapor ke polisi. Tetap gak dapat. Gak tahu kemana. Sampai di umur 83 tahun. Nangis dia. Saya menyesal. Saya sungguh menyesal. Seandainya dibalikin lagi, saya tidak akan seperti itu. Percuma selaku sudah dibuang waktunya. Gak bisa lukir, 83 jadi 38 gak bisa. Waktunya dibuang sia-sia. Melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Jangan sampai kita sampai seperti itu. Cari itu apa yang ada gunanya. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 119. Mazmur 119. Kita baca ayat yang ke-37. Mazmur 119 ayat yang ke-37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Sampai pemazmur bilang, lalukan mataku dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Ngegame. Terus apa lagi? Gunanya apa? Menyukakan kedagingan sendiri. Harusnya waktu belajar, harusnya waktu kerja, dipakai untuk ngegame, dipakai untuk judi, dipakai untuk apa? Hancur. Remuk. Maka pemazmur bilang, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Firman Allah itu terang bagi jalan kita. Daripada ngelihat game segala macam, baca Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab, kita akan bisa ngelihat jalan kehidupan kita diterangi oleh firman yang kita lakukan itu. Menjadi terang bagi jalan kita. Maka pemazmur bilang, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Tuhan akan menunjukkan jalannya jadi terang. Kita tinggal jalani hidup itu ada gunanya. Berguna buat diri kita sendiri, berguna buat keluarga kita, berguna buat orang-orang yang lain juga. Jangan sampai mata itu tertuju pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Kalau dari versi mudah dibaca, VMD, itu Mazmur 119 ayat 37 dari versi mudah dibaca. Ngomongnya gini, janganlah biarkan aku memperhatikan yang tidak berguna. Tolonglah aku hidup pada jalanmu. Sama, tolong supaya mata ini jangan ngelihat hal-hal yang tidak ada guna. Yang ada gunanya, yaitu firman Allah. Sampai sayangnya manusia yang hidup dalam daging, gak suka baca Alkitab. Lebih suka nonton TV, lebih suka begini, lebih suka ngegame, lebih suka judi, lebih suka segala macam, dan segala macam. Baca Alkitab, no way. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Sampai pada suatu hari, nah dibuktikan pada waktu lagi badai itu datang. Remuk. Kita baca lagi sekarang di Mazmur 13. Mazmur 13, kita baca ayat yang ketiga. Mazmur 13 ayat yang ketiga. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Kalau saya baca dari bahasa Inggrisnya, saudaraku, dari New King James Version, dikatakan begini, consider and hear me, O Lord my God, enlighten my eyes, lest I sleep and I sleep the sleep of death.
tidur di dalam tidur kematian. Saudaraku. Maksudnya apa? Maksudnya tadi dikatakan pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ya kayak orang yang tadi saudaraku, matanya tidak bercahaya jadi gelap, nggak bisa ngelihat jalannya sendiri. Ngelihatnya apa? Game, ngelihatnya yang ini, ngelihatnya yang itulah, yang judi, yang ini, yang tidak ada gunanya. Memang dia masih hidup, tapi sudah mati, sama aja kayak mati, nggak ada gunanya sudah. Maka dikatakan the sleep of death. Jadi kita seperti tertidur, ya kita jalan kayak gini, ini itu, tapi tidak ada gunanya, sama kayak orang mati. Tahu-tahu umurnya dia 83. Tahu-tahu lagi 85, tahu-tahu 86 mati. Gak ada gunanya. Kenapa? Matanya gelap. Tidak enlighten, tidak bercahaya selaku matanya tidak bisa ngelihat jalannya sendiri. Akhirnya nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, nabrak sini sampai mati. Sama aja dari dulu, dari dia masih muda sampai umur 83 itu dia tuh sudah mati artinya. Aku menyesal, saya menyesal. Ya saya mau nolong apa saudaraku, nggak bisa, paling doa aja. Udah mau tolong apa lagi? Kasih karunia dibuang sia-sia. Nah itu saudara. Makanya hari ini kita belajar, mulai mandang sesuatu yang ada gunanya. Kita lihat lagi. Kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi berguna dan yang membangun. Boleh nggak kita ngegame? Dikatakan segala sesuatu diperbolehkan kok. Boleh-boleh aja, tapi itu berguna enggak? Membangun atau tidak? Saya punya teman lagi SMA, dia bisa bikin game. Kakak adik nih, dia bikin game sendiri. Caranya dibikin game, terus punya pistol, nanti caranya gimana nembak, dikasih beberapa, terus habis harus beli. Harus beli, nanti dia beli, nah dia jual. Beli berapa round, nah itu dijualin sama dia. Sampai anak SMA bisa punya uang 300 juta. Ya itu ada gunanya. Lah ngegame gak ada gunanya, ngapain? Buang-buang waktu sia-sia. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi segala sesuatu belum tentu ada gunanya. Belum tentu membangun. Kalau kita ya, misalnya dari sini ya, ini ada anak muda ini, yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dia sungguh-sungguh membaca Alkitab, mempercayai Alkitab yang dibaca dengan segenap hati dan mereka mau melakukan. Ini orang-orang yang seperti itu. Kalau bagus ya dari muda, tapi ya sudah dari tua pun juga bisa. Dia sungguh-sungguh, terus mestinya nih kalau si anak muda ini jalannya tuh udah dikasih lihat semua sama Tuhan. Kalau kita matanya di-enlighten sama Tuhan, diterangi matanya. Akhirnya dia belajar sungguh-sungguh. Karena dia belajar sungguh-sungguh sampai pada suatu hari nilainya bagus. Ada satu perusahaan di Singapura butuh dengan nilai sekian. Sampai dia masuk di situ. Masuk di situ, gajinya gede, tiap tahun naik lagi, tambahin lagi. Jadi luar biasa, akhirnya dia jadi bos di situ. Itu kalau kita nggak menyia-nyiakan waktu. Lah ada lagi kalau misalnya anak muda ini, anak muda senengannya ngegame, ngegame kalau bisa ada judi gitu, supaya tahu bisa judi, bisa menang caranya gimana. Yang gitu terus yang tidak berguna dan tidak membangun. Akhirnya apa? Nilainya jeblok.
Begitu lagi sampai di sini, ini harusnya kalau dia betul-betul dia belajar di sini, sampai sini saudaraku. Ada perusahaan yang butuh dia dengan nilai sekian. Karena dia tidak belajar. Harusnya dia bisa dapat nilai tinggi. Tapi karena dia matanya tertuju pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Masuk di sini harusnya dia, kalau dia belajar dia bisa masuk sini, sampai sini dia ditolak. Semestinya itu bintangnya dia tuh, dia ditolak di situ karena ya itu tadi nggak belajar. Akhirnya apa? Second opinion jadinya. Second chance, kesempatan yang kedua lebih susah. Ya kalau masuk, kalau nggak masuk, third chance. Kesempatan ketiga, kesempatan keempat lebih sulit lagi. Akhirnya harus bisa jadi bos di sini. Akhirnya cuma jadi kena tukang batu, kena tukang kayu. Jangan bilang Tuhan gak adil, kenapa ya kok ada kayak gini? Itu semua jalannya. Kalau kita sungguh-sungguh jalannya semua pasti baik. Tidak ada Tuhan kasih gak baik. Masalahnya di kita, bukan di Tuhan. Nah kita ngelihat apa yang kita lihat? Kita senang ngelihatnya YouTube, ngelihatnya yang apalagi yang wanita-wanita kekurangan kain, yang ini, yang itu. Ya sudah, sampai di situ aja. Nggak bisa lebih lagi. Bukannya mau belajar, saya mau belajar firman, saya mau jadi serupa dengan Kristus. Saya kepingin punya karakter Kristus. Saya mau yang seperti itu. Bukannya kayak gitu, tapi malah cari yang semalaman cuma nge-game. Sampai ketiduran ininya masih nyala. Sampai jatuh di bawah enggak kerasa. Sampai kayak gitu. Ada banyak anak-anak muda juga selaku. Harusnya besok sekolah, tapi suruh tidur, jam 12 malam bangun, terus mulai ngidupin komputernya, nge-game lagi, cobain sampai jam 4, ya, terus mau apa saudaraku? Itu anak muda, lah orang-orang yang dewasa. Bukannya bekerja sungguh-sungguh, malah di kantor nge-game, terus mulai cari itu, apa tuh namanya tuh yang, ya kayak judi gitulah, pakai handphone bisa. Bosnya tahu-tahu ada CCTV. Bosnya bilang, lah kamu sudah selesai belum? Kenapa? Mau bohong, ada CCTV. Kamu ngapain? Kamu kerja di sini tuh saya gaji. Bukan gak ada gajinya, ini saya gaji. Tapi kenapa kamu kerja kayak gitu? Dikeluarin. Nah, nyari kerjaan Anda susah, tapi dibuang sia-sia. Nah kayak gitu. Kenapa? Karena mata kita tertuju kepada hal-hal yang tidak berguna dan tidak membangun. Baca Alkitabmu. Mulai baca Alkitab. Alkitab itu memberi pengertian. Memberi jawaban setiap pertanyaan. Menjadi terang bagi jalan kita. Memberi kekuatan memampukan kita. Untuk kita bisa menjalani apa yang harus kita jalani. Itu Alkitab. Makanya jangan sampai aku tertidur dan mati. Terus itu tertidur. Walaupun kayak gitu tapi sama kayak tertidur terus tak tahu mati. Hidupnya tidak ada gunanya sama sekali. Jangan sampai yang seperti itu. Makanya mulai sekarang baca Alkitabmu. Percaya itu dengan segenap hati. Lakukan. Saya juga mulainya juga seperti itu. Bukan langsung jadi kayak pendeta kayak gini, tidak. Saya orang suka ngoprek. Jadi kalau saya dapat handphone, saya oprek. Apa yang ada di handphone itu saya harus bisa. Itu saya. Begitu saya dapat Alkitab, saya ngoprek. Saya mesti tanya, kenapa kok saya hidup? Tuhan pasti punya maksud. Maksudnya apa? Saya mesti cari. Nah itu mulai ngoprek Alkitab. Nah ternyata Tuhan suka. Dimulai kayak gitu. Ya baca Alkitab apa enak? Nggak enak semestinya. Kalau lagi perang-perang kayak gitu bagus. Tapi kalau si Anu memperanakan si Anu memperanakan ngantuk. Firman kok kayak gini, ini gunanya buat saya tuh apa? Tapi ternyata tuh bukan guna buat saya. Itu untuk menyukakan hati Tuhan. Kalau Tuhan disukakan, kita diubah jadi serupa dengan Dia. Kita diberkati. Kita dimampukan. Jadi baca Alkitab bukan supaya kita yang suka.
Baca Alkitab itu Tuhan disukakan. Nah itu saudaraku. Jadi makanya hari ini kita belajar dengan kayak gitu. Mulai itu berapa tahun? 2 tahun pertama saya baca Alkitab 75 pasal setiap hari. Tiap Rebo, Kamis, Jumat doa puasa, tidak makan, tidak minum. Enggak langsung jadi gitu, tidak. Tapi Tuhan tuntun terus. Mulai bisa melayani, mulai dapat pasangan hidup, mulai ngerti jalan hidupnya bagaimana. Semuanya ada gunanya. Sekarang saya lagi menikmati hasil. Saya dapat pasangan hidup yang terbaik. Anak-anak saya 2, tidak pernah rewel, tidak pernah minta-minta handphone, minta ini, minta itu. Sampai mau diganti, ini sudah cukup kok. Diganti handphone baru loh. Udah ini aja sudah cukup, sampai dipaksa dulu baru mau. Kenapa? Karena semuanya firman, di dalamnya firman. Firman itu yang mimpin kita, firman itu yang memampukan kita, firman itu yang ada gunanya dan itu membangun. Jangan lihat-lihat yang tidak membangun, yang tidak ada gunanya. Malah kekuatan kita dikuras, pikiran dikuras, duit dikuras dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Jangan sampai terjadi seperti kayak gitu saudara. Jadi makanya hari ini kita belajar. Terus kita lihat lagi 1 Korintus pasal yang ke-6. Tadi 1 Korintus 10 ayat 23. Ini sekarang 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-12. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dikatakan halal sih halal, saudaraku. Tapi kalau makan daging kambing, daging babi terus tiap hari, bunuh diri. Umurnya pendek. Lah jangan bilang terus Tuhan yang ambil. Makanannya salah. Halal, tapi tidak berguna. Lihat cari yang ada gunanya. Itu seperti itu. Maka dikatakan seperti itu yang tadi, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Yang 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi cari yang ada gunanya. Yang paling berguna itu baca Alkitab. Jangan dengerin omongan orang. Saya dulu kalau dengerin omongan orang, saya udah gak baca Alkitab lagi. Dia bilang baca Alkitab, kalau kamu baca Alkitab apa uangnya datang sendiri. Kerja, mesti begini, mesti begitu. Saya dulu digituin sama teman-teman saya. Mana ada kamu baca Alkitab langsung perutmu bisa kenyang. Mesti beli. Beli pakai apa? Duit. Cari duit dulu. Bukan baca Alkitab. Saya dulu digituin. Tapi I don't care. Saya tetap baca Alkitab terus. Nah teman-teman saya dulu kayak gitu. Ternyata mereka utangnya luar negeri. Lah dolar naik, habis dia. Habis semuanya. Asetnya dijual juga gak bisa nutup utangnya. Nah jangan sampai itu terjadi saudaraku. Jadi makanya hari ini kita belajar, ayo dengan cara bagaimana baca Alkitab. Baca Alkitab itu susahnya bukan main, apalagi melakukan. Tapi kalau kita mau, roh Allah yang memampukan kita. Jadi kita tuh bukan gak bisa, pasti bisa kalau mau. Bukan gak bisa, gak mau. Kalau mau pasti bisa. Nah gitu saudaraku. Jadi makanya hari ini kita belajar. Kita lihat lagi sekarang di Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
Jadi kalau kita sakit keras, terus punya imannya kita dulu dengan kita membaca Alkitab, dengan kita membaca iman itu timbul, iman ilahinya timbul. Dengan kita melakukan firman Tuhan, iman itu akan bertumbuh. Lah iman itu bertumbuh, iman itu yang memampukan kita juga untuk punya iman yang sempurna. Sehingga iman yang sempurna itu ada iman yang mempercayai firman Tuhan, tidak ada yang lain. Apapun kata Tuhan, itu yang kita percaya, itu iman yang sempurna. Itu yang Tuhan mau. Jadi mulai banyak baca Alkitabnya, duniawinya dikurangi. Kalau bisa diselesaikan aja, udah gak usah. Kayak saya hanya menghamba kepada firman. Saya gak mau yang lain, cuman firman Allah saja. Gitu saudaraku. Baru kita bisa punya karakter Kristus. Dimanapun kita berada, kita bisa memperlihatkan Kristus melalui kehidupan kita. Bukannya jadi orang Kristen, cuman gara-gara parkir berantem, gara-gara bangku, bilang ini bangkuku berantem lagi gara-gara bangku. Itu kayak gitu. Kristen apa itu yang kayak gitu? Kenapa bisa begitu? Karena tidak membaca yang ada gunanya, yang membangun, yaitu firman Allah. Jadi karena nggak baca kayak gitu, soalnya jadi seperti itu selalu. Kita lihat lagi di Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25, kita baca ayat yang ke-15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Tuh. Jadi sekalipun kita kena ranjau, nanti Tuhan yang ngeluarin selama mata kita tertuju kepada Yesus melalui firman-Nya. Itu yang ada gunanya, kita dilepas dari jaring, dari perangkap setan, kita dilepas. Dan itu membangun iman kita untuk jadi serupa dengan Kristus. Kita lihat lagi Mazmur 34 ayat yang ke-6. Mazmur 34 ayat yang ke-6. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah itu saudara. Jadi kita lihat selama kita pandangan kita kepada Tuhan, kita nggak akan dipermalukan saudara. Mata kita tertuju kepada yang berguna, yang sangat berguna dan membangun jadi serupa dengan Kristus. Mulai baca Alkitab, percaya Alkitab yang kita baca dengan segenap hati dan lakukan. Salam pemenang. Salam pemenang. Bapak, kami mengucap syukur. Kami percaya firman yang ditabur tidak akan pernah pulang dengan sia-sia, tapi firman itu akan bertumbuh, berbuah, dan menjadi kekuatan super bagi kami. Memampukan kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan cuma pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja kami yang terbaik, untuk Bapak Ibu Gembala kami juga yang terbaik, untuk pekerja-pekerja aktivis-aktivis yang terbaik, untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di sini juga adalah hamba Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, pemimpin pujian, singer, semuanya yang terbaik yang ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Juga kami bersyukur untuk semua yang ada di dalam gereja ini. Setiap jemaat itu adalah jemaat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kepada kami keluarga yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, keturunan yang terbaik, calon jodoh-jodoh keturunan kami juga yang terbaik, pekerjaan pelayanan yang terbaik, hidup yang selalu menyukakan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi jemaat katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah. Yes, Engkau yang mendengar setiap seru
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan, mari kita bersama-sama berkata, amin.